action let's go 저 건물을 찾으러 Kenalkan, saya Sahreza. Saya anak dari pemilik pembudidaya ikan yang berada di Bulungkut desa. Desanya Bulungkut, nama kampungnya Simpang Rambe. Sebelumnya saya meminta izin kepada abang ingin bertanya sesuatu. Di sini bang, saya ingin bertanya apa yang melatar belakangi budidaya ikan ini, Pak? Entah kayak cita-cita bapak atau kerja sampingan seperti itu, kayak usaha ini kerja sampingan atau memang cita-cita membudidayakan ikan ini? Oke, baik. Kalau untuk usaha pembudidayaan ikan lele ini terbilang apa ya? Bukan suatu mata pencaharian yang pokok gitu, artinya ya sampingan juga lah dibilangnya. Tapi dibilang sampingan juga memiliki penghasilan yang cukup memuaskan juga gitu kan. Jadi ya sebagai penyanggah yang cukup bagus lah usaha ini kan. Dan itu tadi adanya usaha ini dibuat karena peluangnya cukup bagus aja gitu, karena kan di desa cukup masih minim ya yang membuat pembudidayaan ikan, sehingga alternatif itu muncul untuk membudidayakan ikan. Itu aja sih. Oke. Tahun berapa bapak membuka usaha budidaya ikan ini? Usaha ini dipeloporin pada tahun 2016 ya, 2016, yang dimana masih pertama kali dibuat beberapa kolam saja, namun sekarang sudah alhamdulillah semakin masif dan berkembang gitu. Oke, di sini ternyata budidaya ikan ini sudah berdiri selama 7 tahun. Iya, jalan 8 tahun lah. Oke, kalau boleh tahu bang, berapa modal yang diperlukan untuk peternakan ini? Modalnya pertama kali. Kalau modal sih yang pastinya kurang tahu lah saya, karena itu modal dari orang tua juga, tapi ya mungkin lumayan besar juga lah ya, namanya usahanya kan ya ada nampak materialnya gitu, artinya ya dalam mempersiapkan kolamnya pasti ada biayanya juga, dalam penyediaan bibitnya juga ada biayanya juga, sehingga ya nggak terlalu besar tapi cukup ada lah gitu aja sih. Apa saja yang harus dilakukan pada tahap persiapan kolam sebelum benih ditebar dalam kolam pembesaran, bang? Dalam persiapannya yang pastinya pertama kolam diisi air ya, karena kan ikan hidupnya dalam air, nggak mungkin kolam yang nggak ada airnya. Lalu dalam mempersiapkan ya, namanya ikan kan hidupnya pasti di air, jadi ibaratnya manusia kan habitatnya di bumi, pasti kalau buminya bagus pasti manusianya juga hidupnya kan bagus, sehingga dalam hal seperti itu juga analoginya terhadap ikan. Jadi kalau airnya bagus pasti ikannya juga hidup akan bagus. Tapi sehingga kalau misal secara tradisional orang biasa sebelum ikan itu masuk, airnya dikasih apa sih dibilangnya, blenderan apa, daun pepaya lah gitu sebagai penetral air, sehingga kalaupun nanti ikannya masuk sudah bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Itu secara tradisional. Tapi kalau secara modernnya juga ada juga yang dilakukan dengan obat-obatan yang dijual masif di media-media online juga ada, ataupun dari toko-toko yang dekat di kampung-kampung juga ada juga jual. Bagaimana cara penebaran atau pemindahan benih ikan lele ke kolam pembesaran? Ya cara perpindahannya, transisinya ya pastinya ya disesar aja dari kolam yang lama gitu, dipindahkan. Tapi sebelumnya kalau untuk ikan lele pastinya disortir dengan alat-alat seperti ini kan, sehingga ukurannya bisa sama rata, karena kan ikan lele ini versinya kanibal, artinya siapa yang besar dia yang hidup gitu, artinya dia yang memakan yang kecil, makanya harus disortir supaya sama ukurannya sehingga berkembangnya juga sama gitu. Kolam pada pembesaran ikan menggunakan sistem perairan tertutup atau terbuka? Bisa dilihat sendiri nih, terbuka kan. Apa jenis pakan yang digunakan untuk ikan lele yang baru dipindahkan ke kolam pembesaran? Kalau namanya pakan tuh pasti menyesuaikan dari bentuk atau wujud dari ikan. Nggak mungkin ikan yang kecil dikasih makan yang besar, begitu juga nggak mungkin ikan yang besar dikasih makan yang kecil kan, nggak balance gitu kan. Jadi ya palingan kalau mau menjadi pembudidayaan, bibit apa pakan yang akan dimasukkan pertama kali ya namanya pelet 781-2, itu aja sih.
Apakah ada kendala Bapak dalam membudidaya ikan tersebut? Kalau ada, bagaimana Bapak mengendalikan hal tersebut? Kalau namanya kendala, ya sudah pasti ada lah ya. Hidup aja pun ada kendalanya kan, apalagi usaha juga pasti ada kendalanya gitu. Tapi ya pandai-pandai individu seorang pengusaha itu memitigasi, mengendalikan masalah atau kendala itu gitu kan. Jadi ya dalam mengatasi kendala itu udah pastinya ada treatment khusus yang bisa dilakukan untuk ikan, seperti kalau sakitnya dikasih obat, kalau kurang makan dikasih makan. Mungkin itu aja sih treatmentnya. Mungkin kalau satu lagi faktor eksternal yang mengganggu kendala dari pembudidayaan, faktor cuaca. Itu aja sih, faktor cuaca dari alam. Berapa keuntungan yang Bapak peroleh? Ada tidak kerugian? Kalau cerita keuntungan ya udah pasti untung. Kalau cerita kerugian pasti ada kerugian juga gitu. Jadi itu aja. Keuntungannya keuntungannya cukup baik, kerugiannya ya nggak terlalu Mungkin karena belakangan ini banyak hujan, dalam hal pembibitan banyak apa aja lah, ikannya banyak sakit dan mati karena faktor air juga kan. Itu aja sih. Berapa pendapatan dari setiap penjualan? Kalau boleh tahu. Pendapatan dari setiap penjualan, pertanyaannya makro kali ya. Jangan. Kalau misalnya pendapatan, ya kita kan sebenarnya kalau untuk target pasar nggak mematokkan seperti buang ke pajak, nggak buang kemana kan. Tapi kita bukan kita yang menjemput bola, tapi ibaratnya kita cuma nonggok di sini aja gitu. Jadi ya ada orang beli, dijualin sampai habis gitu. Jadi ngerange-nya dari perhitungannya terkadang ya nggak terlalu dihitung, tapi ya pastinya untungnya dapat, itu aja udah. Kalau besarannya kurang tahu juga berapa pastinya gitu sih. Oke, terima kasih kepada Abang. Kami maaf ya Bang kalau ada ganggu waktunya. Semoga usahanya lancar terus. Amin. Terima kasih ya Bang. Oke, baiklah, di sini kami selesai mewawancarai pembudidayaan ikan. Kami selaku kelompok 3 memohon maaf apabila ada kurang. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.